الحمد لله الذي فتح في شهر رمضان أبواب الجنة وجعل صومه وقاية من النار وجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمل نهاره بفضيلة الصوم وزينه ليله بسنة القيام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa menunaikan ibadah puasa di hari yang 11 ini, dan juga alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat Jumat pada siang hari ini. Tentunya ini adalah sebuah kesyukuran dari kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rasa syukur tersebut mari kita sama-sama senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan ketaatan kepadanya, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Islam, dinul haq, sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil kepada orang-orang yang merasa beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan puasa atas kalian semuanya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun. Di dalam firman ini terkandung sebuah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena puasa dikerjakan bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Kenapa dikatakan berat? Karena puasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, kesukaan-kesukaan yang biasa kita lakukan. Biasanya setiap hari kita makan, kita minum, bukan hanya sekali 2 kali. Ada sarapan, makan siang, kemudian ngopi, ngeteh, dan macam-macam. Tapi itu semuanya ditinggalkan ketika di bulan Ramadan selama 1 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ memotivasi kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini bukan hanya diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang besar kepada orang yang berpuasa, karena memang puasa itu berat. Hal ini sebagaimana bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af. Kata Rasulullah, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-hasanah bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya, ada yang sampai 10 kali lipat. Sebagaimana setiap huruf dalam Al-Qur'an yang kita baca, di situ Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Demikian sholawat kepada Rasulullah pun diberikan pahala 10 kali lipat. Bahkan ada satu amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, yaitu sedekah. Ila sab'ati mi'ati dhifin. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa Allah yang menilai. Puasa tidak ada orang yang tahu apakah orang yang di sampingnya itu berpuasa apa tidak. Puasa tidak ada yang tahu apakah yang di keluarganya itu berpuasa apa tidak. Hanya orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka wajar kalau Allah yang akan menilai langsung ibadah puasa tersebut. Yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Kata Allah bahwasanya orang yang berpuasa itu dia rela meninggalkan makan dan minum yang disukainya. Itu dilakukan li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau Allah memberikan pahala yang tak terbatas kepada orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kemudian dalam hadis ini Allah memberikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama, farhatun inda fitrihi, ketika masuk waktu maghrib, maka kita semuanya bergembira karena sudah dibolehkan makan dan minum yang kita inginkan. Kemudian satu lagi kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memanen daripada ibadah puasa yang kita lakukan di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang orang yang bangkrut ketika nanti di akhirat. Rasul bertanya, "Qala atadruna mal muflis?" Hai sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu innal muflisa fina man la dirham lahu wala mata." Kata para sahabat, "Ya Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang ya Rasul." Faqala, kemudian Rasul menjawab, "Al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza." Kata Rasulullah, "Hai para sahabatku, orang yang bangkrut yang saya maksud ini adalah orang yang nanti ketika dia datang pada hari kiamat, dia dengan membawa pahala solat yang pernah dilakukan, membawa pahala puasa yang dilakukan, kemudian membawa pahala zakat yang dilakukan, serta membawa pahala-pahala yang lain, ibadah-ibadah yang pernah dilakukan ketika di dunia. Tapi sayangnya, walaupun orang tersebut dia rajin beribadah, dia berbuat zalim kepada saudaranya. Wa ya'ti qad syatama hadza, mencaci saudaranya, wa qadhafa hadza, menuduh saudaranya, wa akala mal hadza, mengambil harta saudaranya, wa safaka dam hadza, mengalirkan darah saudaranya, wa daraba hadza, memukul saudaranya. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kata Rasulullah, orang yang berbuat zalim kepada saudaranya ketika di dunia walaupun dia rajin beribadah, maka kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dia bawa diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Fa in faniyat qabla ayyuqdha ma'alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Kemudian yang terjadi, pahala-pahala yang dilakukan diberikan kepada orang yang dizalimi, kemudian orang yang pernah dizalimi ketika di dunia diambil dosa-dosanya diberikan kepada dia, sehingga dia minus, pahalanya kurang, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma turiha finnar. Tetapi yang menarik bahwa hadis ini beberapa ulama mengomentari seperti Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian juga Ibnu Uyainah, tabi'in yang terkenal, disampaikan anna jami'al ibadat tufa minha fadhalimal ibadi illa shaum.
bahwa semua ibadah itu nanti akan habis pahalanya, akan diberikan kepada orang yang pernah dizalimi ketika di dunia, tetapi ada satu amal ibadah yang tidak akan habis pahalanya, yaitu ibadah puasa. Rawal Imam Al-Baihaqi an Ibnu Uyainah qala, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu ibadah wa yu'addi ma 'alaihi minal madhalim min 'amalihi hatta la yabqa lahu illa shaum." Kata Imam Ibnu Uyainah bahwasanya ketika nanti di akhirat, ketika seorang dihisab oleh Allah, kemudian pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dizalimi, tapi ada satu pahala yang masih utuh, yaitu ibadah puasa. Fayatahammalallahu ta'ala ma baqi 'alaihi minal madhalim wa yudkhiluhu bisawmi al-jannah. Kemudian karena orang tersebut dia masih menyisakan pahala dari puasa yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan ke neraka, tapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini paling tidak sebagaimana ini disampaikan Rasulullah, ada dua amalan yang memberikan kabar gembira kepada kita bahwa dua amalan itu kelak di akhirat akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr, Ani bin Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'an." Kata Rasulullah, puasa dan bacaan Al-Qur'an akan memberikan syafaat lil abdi yaumal qiyamah, kepada seorang hamba kelak pada hari kiamat. Yaqulu shaum ay rabb mana'tu at-ta'am wasyahwah. Ya Rabb, ya Allah, dulu ketika di dunia aku rela berlapar-lapar karena melakukan perintah-Mu ya Allah, tidak makan tidak minum, tolong bantulah orang yang sedang membutuhkan bantuan ini dan tolong masukkan dia ke dalam surga. Kemudian fasyafi'ani fihi wa yaqulul Qur'an, kemudian Quran juga sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul Qur'an mana'tu naum bil laili fasyafi'ani fihi. Ya Rabb, ya Allah, dulu ketika di dunia aku berrela-rela untuk tidak tidur karena membaca Al-Qur'an, membaca kalam-kalam suci-Mu ya Allah, maka pada saat ini tolonglah aku supaya memberikan pertolongan kepada orang yang dulu ketika di dunia rajin membaca Al-Qur'an. Qala wa yusyafa'an, kemudian dua amalan tadi, puasa dan baca Al-Qur'an tadi, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang pernah melakukan dua ibadah tersebut. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini selain kita berpuasa, tentunya kita maksimalkan ibadah-ibadah kita yang lain termasuk membaca Al-Qur'an, karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka sudah sewajarnya untuk kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan puasa dan juga pertolongan baca Al-Qur'an kita ketika di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim fa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.